Pertama berarti teman-teman ngelihat di sini ya. Ini kan dari kuesioner teman-teman. Teman-teman punya berapa jenis bidding, ya kan ya? Punya berapa jenis bidding? Di sini ceritanya berarti ada 4 jenis bidding. 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, ya kan ya? 10.000, 15.000. Lalu teman-teman isi gitu kan ya, dari bidding tersebut siapa yang bilang iya, siapa yang bilang tidak. Gitu kan ya. Caranya bagaimana? Ya kita lihat aja dari yang 3.000 misalkan. 3.000 kan ada di sini ya. Ini udah kita short dulu gitu kan ya. Kita short dulu. Teman-teman bisa ngelihat stepnya di sini ya. Short data terlebih dahulu berdasarkan kategori bid gitu kan ya. Maka kita short dulu dapat 3.000 gitu kan ya. Kedua, hitung frekuensi jawaban iya untuk masing-masing nilai kategori bid. Nah, gitu kan. Berarti kita masukin di sini yang iya itu berapa? Misalkan 3.000. Kita lihat yang iya itu kan berarti yang satu ya. Yang satu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu ya. 11 dari total berapa? Ininya ada countnya, kalau kita lihat countnya ada 15, berarti 11/15 gitu kan ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, 11/15 ya kan ya. Nah ini berarti masuk ke sini accept-nya gitu kan ya. Accept-nya masuk ke sini, reject-nya berarti ya selisihnya gitu kan ya. 1 dikurang yang accept gitu kan ya. Nah ini dapat teman-teman bisa lakukan apa namanya seperti ini ya kan. Ini udah tinggal apa namanya membuat grafiknya aja, yang accept yang berapa, yang no, yang reject yang berapa gitu kan ya. Nah kalau kayak gini kan udah terlihat nih ya marginal willingness to pay-nya dia gitu kan ya. Apa namanya dari frekuensi tersebut gitu kan ya. Setelah itu kita membuat cumulative frequency of bid rejected ataupun accepted gitu kan ya. Di sini ceritanya rejected. Rejected di sini ada 26,7% atau sebenarnya 27% untuk 3.000 gitu kan ya. 40, 67, 100 gitu kan ya. Kita lihat upper bound-nya gitu ya. Upper bound-nya itu adalah di sini ya. Kita ingin menggunakan ceritanya beberapa kalau yang teman-teman lakukan regresi itu adalah parametrik gitu ya. Nah, ini yang lainnya yaitu adalah non parametrik. Kita bikin dulu seperti ini gitu ya. Willingness to pay untuk upper bound. Upper bound itu berarti kan titik paling atas gitu ya. Yang mana nih gitu kan ya. Berarti yang 26% ini yang di bawah 3.000 sehingga kita dapatkan frekuensinya itu seperti apa untuk di bawah 3.000 tersebut, berarti antara 0 sampai 3.000. Kita lihat mediannya berapa. Mediannya di sini ceritanya adalah minnya ya. Ceritanya median sama minnya sama gitu ya. Ya berarti tinggal 0 tambah 3.000 bagi 2 dapat 1.500. Begitu juga yang ini gitu kan ya. Dapat semuanya seperti ini 4.000, 7.500 dan 12.500 gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat lagi ada 3 cara penghitungan non parametrik berdasarkan median, walaupun mediannya di sini dianggap sama dengan min gitu ya. Nah, tapi kalau nanti mediannya beda ya berarti teman-teman ambil mediannya. Turnbull dan Kaplan-Meier Turnbull. Di sini ada keterangannya ya apa itu tentang Turnbull dan Kaplan-Meier Turnbull gitu ya. Intinya adalah kalau kita menggunakan median, cari yang jawaban yang iya yang dimasukkan gitu kan ya. Berarti gimana tuh? Berarti di sini ya. Kalau dia 1.500 yang iya yang mana kan ini ya 0,73, 0,6, 0,3, 0,2 gitu ya. Terus kita kali willingness to pay-nya dengan frekuensinya gitu kan ya. Kali dengan frekuensinya maka ketahuan kan ya ini rata-ratanya adalah sekian sehingga marginal willingness to pay-nya kita sum semuanya gitu kan ya. Kita sum semuanya dapat marginal willingness to pay-nya adalah min marginal willingness to pay-nya dengan menggunakan min adalah 6.000 gitu kan ya. Dapat 6.000. Nah, kalau yang kedua adalah perhitungan Turnbull frekuensi jawaban tidak yang dimasukkan. Turnbull itu yang mana sih? Yang di ini ya, yang di sini ya. Yaitu jawaban tidak yang dimasukkan. Berarti jawaban tidak itu adalah yang
apa namanya, kalau kita lihat keterangannya di sini, metode Turnbull adalah pendekatan non-parametrik untuk perhitungan nilai kerugian dan nilai ekonomi. Pendekatan ini mengandalkan distribusi ya dan tidak dari responden terhadap responden pertanyaan lelang, atau yang teman-teman tanyakan bid itu, bidnya maksudnya ya. Jika responden menjawab tidak terhadap bidnya, maka nilai willingness to pay akan lebih rendah dari nilai lelangnya. Sebaliknya, jika responden menjawab ya, maka willingness to pay-nya akan lebih besar atau paling tidak sama dengan nilai lelang yang ditawarkan. Dengan mengetahui distribusi responden menjawab tidak, maka di sini kita hanya menggunakan tidak, maka kita dapat menentukan nilai bawah atau lower bound-nya. Ya kan, lower bound dari nilai rata-rata willingness to pay-nya. Kemudian dari lower bound itu kita lihat nih, ini adalah F itu dikurang FJ itu berarti apa sih? Selisihnya ya. Selisih antara lower bound 1 dengan lower bound kedua. Berarti ini lower bound kedua berapa? Yang jawab tidak dikurangi dengan lower bound apa namanya? Yang jawab sebelumnya ya, bid sebelumnya, lalu dikali dengan willingness to pay-nya dia, lalu dijumlah gitu ya, itu dapat rata-rata marginal willingness to pay-nya. Kalau aplikasinya seperti apa? Aplikasinya berarti ini adalah lower bound-nya gitu kan ya, karena kita udah lihat ini lower bound-nya kita masukkan gitu kan ya. Nah, yang taruh yang di sini adalah yang reject-nya ya, yang reject-nya yang ditaruh ya, karena tadi kita mau ngelihat yang reject-nya gitu kan ya. Reject-nya yang ditaruh, kemudian kalau udah yang taruh reject-nya adalah untuk menghitung FJ-nya setiap kelas, maka kita di sini ya dikurangkan FJ yang ini, dikurangkan yang di sini. Kalau teman-teman lihat rumusnya seperti itu ya. J46 dikurang I46 gitu kan ya. Jadi ini dikurang ini juga ya, ini dikurang ini dan seterusnya. Setelah itu kita kali bitnya gitu kan ya, bitnya. Kalau teman-teman lihat ini adalah bitnya gitu kan ya, dapat bitnya. Setelah itu baru kita sum gitu ya, baru kita sum dapat 5.000. Beda ya, kalau tadi adalah 6.000 kalau pakai min, kalau pakai Turnbull itu adalah 5.000. Atau pakai QMT. QMT itu sama seperti Turnbull, cuman bedanya yang ditulis di sini adalah yang iya-nya ya. Yang iya-nya, kemudian ininya sama, FJ dikurang FJ minus 1 gitu ya. Berarti ini dibalik ya. Kalau ini kalau teman-teman dibalik ya, 37 I37 dikurang J37 gitu kan ya. Dapat yang sama. Kalau kita lihat teman-teman di sini perhatikan FJ-nya ini, yang ini sama yang ini sama persis ya dalam kasus ini gitu ya. Karena kan hanya kebalikan, yang satu tidak, yang satu ya gitu kan ya, hanya kebalikannya saja sehingga mendapatkan marginal willingness to pay yang sama antara Turnbull dengan QMT-nya gitu ya. Ya, lalu yang terakhir adalah teman-teman menggunakan dengan cara apa namanya regresi yang teman-teman lihat gitu ya. Di sini ceritanya kita sudah melakukan regresi, teman-teman bisa menggunakan Excel ataupun yang lain yang terserah ya. Bisa menggunakan, kita di sini udah dapat koefisiennya untuk apa namanya koefisien buat interceptnya, koefisien buat biddingnya, sehingga kita tinggal masukkan saja ya kan. Marginal willingness to pay-nya gimana? Marginal willingness to pay-nya di sini adalah apa tuh? O35 dibagi dengan O36 gitu ya. Berarti apa tuh O35? O35 berarti apa? Intercept-nya. O36 adalah bidding-nya. Ya kan ya? Sehingga dapat rata-rata apa namanya min daripada, karena ini nilai min semua ya. Ini adalah nilai minnya itu apa namanya dapat marginal willingness to pay-nya. Berarti kita udah dapat berapa variasi nih? 6.000, 5.000 sama 6.500 gitu ya. 6.500. Atau kalau teman-teman lebih baik lagi punya dengan tadi ya pendapatan dan lain-lain. Berarti caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kalau teman-teman lihat di sini, ini berarti adalah koefisien-koefisiennya
Teman-teman bisa menghitung ininya alfa 1 dibagi alfa 2 dan alfa 1 alfa 2 dikali dengan X income. Ini adalah rata-rata daripada income ya. Nah, tahunya rata-rata daripada income mana? Ini ada D64. Kalau teman-teman lihat ke bawah, salah. Lihat ke bawah, D64 itu adalah rata-rata daripada income semuanya ya. Rata-rata daripada income semuanya. Lalu gimana cara marginal willingness to pay-nya? Teman-teman perhatikan di sini O43, berarti apa O43? Ini ya. O43 lalu dikali dengan tambah dengan O45. O45 berarti apa? Koefisien daripada willingness pendapatan tadi ya, demografinya ya. Ditambah dengan koefisien dengan semua yang ada di kalau ada 2, 3 berarti nambahnya ada banyak gitu kan ya. Tergantung teman-teman punya berapa demografi gitu kan ya. Dengan dikali min rata-ratanya. Min rata-ratanya kemudian dibagi O44. Kalau teman-teman lihat di sini adalah O44 adalah yang ini, berarti alfa 2 berarti adalah bitnya. Gitu ya, bitnya. Jadi teman-teman bisa di sini kalau di sini O35 dibagi O36. Kalau di sini O43 ditambah lagi dengan teman-teman tambahannya baru dibagi dengan koefisien dengan koefisien daripada biddingnya gitu kan ya. Gitu ya. Jadi lihat teman-teman bisa ngelihat polanya ya. Polanya jadi kita kalau dari regresi itu kita tambahkan dulu semuanya yang dengan nilai rata-ratanya. Kalau teman-teman punya 10 berarti ditambah dulu 10 baru dibagi dengan koefisien dari bidnya, maka kedapatan marginal willingness to pay-nya gitu ya, dapat marginal willingness to pay-nya. Atau bisa cara lain adalah 0,47 di sini ya. Kalau teman-teman lihat 0,47 dikurang 0,46 gitu ya, 0,46 gitu kan ya, 0,46. Ini kan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini hanya matematis aja ya, matematis aja yang akhirnya akan sama seperti itu. Karena di sini A1 dibagi A2, di sini A3 dibagi A2 gitu kan ya, dibagi A2 hanya penggunaan matematis sehingga angkanya akan sama gitu ya. Ini ceritanya kita udah punya ini kan teman-teman dari hasil regresinya, ini di sini, ini di sini gitu ya, ini di sini. Gitu ya. Sehingga teman-teman sekarang memiliki beberapa alternatif gitu ya untuk melakukan menghitung willingness to pay-nya gitu ya. Willingness to pay-nya. Mana yang lebih baik gitu kan ya. Ada orang pasti nanya gitu ya, mana yang lebih baik gitu ya. Semuanya punya kelebihan kekurangan gitu ya. Kelebihan daripada parametrik ini adalah kita bisa melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya gitu kan ya. Tetapi parametrik ini asumsikan berarti fungsinya kita sudah benar gitu ya. Alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 itu sudah benar gitu ya. Padahal itu belum tentu seperti itu. Nanti kalau teman-teman masuk ke S3 itu yang mesti dicari ya. Itu yang mesti dicari, fungsi kita itu sebenarnya harusnya seperti apa? Apakah benar tambah-tambah seperti ini atau dia justru seperti pangkat-pangkat gitu ya. Itu yang nanti kita cari gitu kan ya. Itu kalau teman-teman tapi biasanya masuknya di S3. Di sini juga gitu ya. Kalau teman-teman nanti S3, di sini kita akan ngelihat non parametrik ini kok nggak ada pendapatannya gitu ya. Kalau di sini contohnya ya. Caranya seperti apa? Maka kita lakukan namanya adalah matching ceritanya gitu ya. Namanya kita matching dulu. Oh, ternyata bid dia 3.000 tetapi sebenarnya kalau kita
kita sesuaikan dulu dengan income-nya sebenarnya nggak 3.000 nih, mungkin 3.500 atau mungkin 2.800 gitu ya. Sehingga nanti bidnya akan berbeda-beda lagi di sininya, apa namanya akan minus apa namanya cumulative frekuensinya akan berbeda lagi gitu ya. Tapi itu bukan saat ini yang teman-teman perlu lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman dari sini ada yang pertanyaan dulu nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Dimas gimana? Ini kan ada 2 regresi ya, Pak ya? Yang atas sama Ya, bawah ini, Pak. iya Nah, itu ada 2 regresi. Gimana? variabel X dan Y-nya apa aja gitu, Pak? Sama itu regresinya regresi di Excel biasa atau menggunakan aplikasi lain gitu, Pak? Oh Terima ya, kasih, Pak. jadi regresinya itu ini regresi biasa atau bukan gitu ya. Ya berarti yang ini kan ya, yang ditanya ya. Betul, Pak, itu, Pak. Nah, ya, yang di sini regresi apa dan regresi apa gitu ya. Itu pertanyaan bagus ya. Lalu tadi mau ditanya pakai apa gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini berarti kalau kita melakukan regresi dengan data seperti ini berarti Y-nya itu apa? WTP-nya ya, Y-nya ya. Y-nya adalah WTP-nya 0101 ya, 0101 ini. Nah, kalau teman-teman melakukan regresi, kalau 0101 ini itu bisa nggak pakai regresi biasa atau ordinary least square? Bisa, gitu ya. Kalau dia apa namanya dia itu distribusinya bagus gitu ya, distribusinya bagus. Tapi biasanya apa namanya kalau distribusinya kurang bagus, dia nanti akan ada nilai negatif gitu ya, nilai negatif. Misalkan seperti itu ya. Gampangnya kan willingness to pay kita cuma bisa iya 1 atau 0 tidak, gitu kan ya. 0 tidak gitu kan ya. Berarti kan harusnya kalau kita rata-rata ya antara 0 sampai 1 gitu ya. Nanti kalau teman-teman pakai ordinary least square biasa, itu ada jangan-jangan begitu kita dapat apa namanya seperti ininya misalkan ya, koefisiennya bitnya gitu ya. Lalu kita masukin dengan income dia yang ketiga ini misalnya, income dia dan kita masukin bitnya dia gitu ya. Ternyata nanti jangan-jangan willingness to pay-nya berdasarkan hasil regresi kita, kalau kita min 1,1 ini ada yang minus 1, ada yang 1,5 gitu ya. Padahal kita cuma maunya antara 0 sampai 1 gitu kan, karena iya dan tidak gitu kan. Nah, itu diperbaiki dengan menggunakan namanya logistic regression. Logistic regression. Pakai apa? Terserah, bisa pakai apa aja gitu ya. Kalau Excel bisa ada logistic regression, silahkan. Tapi biasanya kalau saya biasanya pakainya namanya Stata. Kalau teman-teman Stan itu biasanya di sini dia makainya adalah SPSS gitu ya. Dia biasanya pakai SPSS karena yang bisa logistic regression. Lalu XY-nya apa? X-nya apa nih atau variabel bebasnya? Kalau di sini berarti variabel bebasnya hanya 1 ya, hanya bitnya aja, gitu kan ya. Jadi ini Y-nya, ini adalah X-nya. Kalau yang di bawah, ini berarti yang ini ya. Berarti Y-nya adalah WTP-nya, X-nya adalah pertama adalah bit, X2-nya adalah income, gitu ya, income. Lalu Pak, income-nya perlu diperbaiki nggak? Gitu ya. Nah, itu tergantung. Kalau dalam regresi ini ceritanya enggak ya. Makanya kalau teman-teman lihat ini sampai minusnya 0,5 gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau dalam melakukan penelitian, kalau saya pakainya duit seperti ini, gitu ya, saya pindahin dulu nih income-nya ke log, ya. Saya transformasi dulu dari income-nya dari rupiah menjadi log, gitu ya, jadi logaritma. Itu yang biasa saya lakukan. Tetapi dalam kasus ini dia tidak melakukan ceritanya, dia langsung meregresi dari income-nya, tidak menggunakan apa namanya logaritma, dapat seperti ini. Gitu ya, Dimas. Bisa nggak? Baik, Pak, dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, kalau
nggak ada, teman-teman bisa langsung mengerjakan ceritanya sama, cuman soalnya aja yang beda gitu ya. Nah ini ya, ini saya lihatin. Jadi ceritanya ada sama persis ya, ada beat gitu kan ya, ada beat. Nah teman-teman mengisi ininya ya, teman-teman mengisi ininya gitu ya. Teman-teman mengisi ininya, membuat kurvanya gitu ya. Waktunya sampai kapan? Sampai kalau saya pikir saya bikinnya sampai jam 1 gitu ya. Itu yang buat simulasi 2-nya ini. Nah, setelah itu dengan teman-teman bisa melakukan hal itu, harapannya berarti teman-teman sekarang udah punya tambahan gitu ya. Kemarin kita hanya ngelihat dari sisi regresi, ternyata parametrik gitu ya, ternyata ada juga non parametrik walaupun masih sederhana gitu ya. Masih sederhana. Gitu ya. Jadi ini teman-teman sekarang langsung bisa mengerjakan. Tadi caranya udah saya kasih tahu semuanya. Kalau saya pikir ya walaupun saya kasih waktu sampai jam 1, mungkin ya jam 10 jangan-jangan udah selesai kali ya. Gitu kan ya. Karena datanya udah ada semua, teman-teman paling yang agak lamanya ngitung-ngitung ininya gitu kan. Tapi kalau dengan Excel kan juga cepet ya. Kemudian yang paling agak butuh waktu paling nanti meregresinya gitu ya, teman-teman belajar regresi logit dulu gitu kan ya, paling caranya sama sebenarnya gitu ya, berarti tinggal masukin aja, masuk ke logit gitu kan ya. Nah itu yang bisa teman-teman lakukan. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya? Bisa ya, ini sebenarnya bukan simulasi ya, latihan kalau saya bilang ya, karena kalau simulasi harusnya dari awal teman-teman bikin, tapi memang karena dia harus bikin kuesioner dan macam-macam, jadi dibagi dua. Teman-teman kemarin membuat kuesionernya untuk mendapatkan ini, sekarang udah dapat ceritanya teman-teman menghitungnya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini untuk tugasnya? Pak, yang dikumpul cuma yang ini aja ya Pak, yang kalkulasinya saya Pak. Ya, yang satu itu buat tadi ya latihan di kelas sebenarnya, gitu. Cuman karena kita online, latihan di kelasnya kan nggak bisa ya. Gitu ya, latihan kelasnya nggak bisa kan ya, sehingga tadi saya langsung kasih tahu aja caranya seperti ini. Nah sekarang teman-teman yang mengerjakan setiap individunya gitu ya. Oke ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke ya, kalau sudah berarti itu aja dari saya. Selamat mengerjakan gitu kan ya. Teman-teman waktunya sampai jam 1. Tapi saya pikir sejam 2 jam sih selesai gitu ya, karena caranya tadi udah tahu. Kalau caranya tadi nggak saya kasih tahu, mungkin agak lama gitu kan ya. Oke ya, terima kasih kepada semuanya, selamat mengerjakan tugasnya dan